Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali teman-teman semua di pembelajaran front-end web development menggunakan React.js. Dan kita udah masuk ke playlist baru ya. Playlist ketiga yaitu Routing dan Advanced React Patterns. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah lebih dalam nih. Kemarin kan udah sempet bahas dikit-dikit ya tentang use context. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih detail nih tentang use context dan context API. Nah, React Context dia menyediakan cara untuk meneruskan data melalui pohon komponen atau DOM tree ya, tanpa harus meneruskan props secara manual di setiap level. Nah, ini dirancang untuk berbagi data yang dapat dianggap global untuk pohon komponen React. Nah, seperti tema yang saat ini kita bahas ya. Seperti tema terus informasi pengguna yang diautentikasi atau pengaturan bahasa. Jadi misalnya kayak tema nih kayak yang light mode, dark mode yang kemarin dicoba ya. Terus nanti informasi pengguna kayak username yang login, apakah dia udah verifikasi atau belum, apakah dia admin, apakah dia user atau dia role-nya lain gitu kan. Nah, itu biasanya pakai konteks dan juga pengaturan bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Nah, dengan menggunakan konteks API ini kita memecahkan dua masalah, yaitu prop drilling yang kemarin udah kita bahas ya, dan global state sederhana. Nah, sekarang kita masuk nih ke cara pembuatan konteks providers. Oke, sebentar. Nah, jadi di React ini ada bawaan namanya React Context. Nah, gimana cara buatnya? Langsung aja kita praktek ya. Nah, di sini kita bikin di src bikin folder components. Nah, di sini kita bikin theme context.js. Nah, di sini kita bikin variabel const theme context sama dengan React create context light. Nah, React ini kita import ya. Jadi di sini nih import React from React kayak gini bisa, atau bisa langsung kayak gini. Nah, kayak gini juga bisa ya. Nah, teman-teman bebas untuk lihatnya. Nah, di sini kita export default. Export default theme context. Nah, light ini adalah nilai default dari konteksnya. Nah, setelah kita buat konteksnya, kita bikin namanya provider. Nah, cara buatnya gimana? Kita bikin di sini di file components namanya theme provider.js. Nah, di sini kita bikin namanya function theme provider. Kita terima propsnya children. Sini. Nah, di sini kita bikin state theme set theme. Silakan use state light. Nah, ini use state kita import, jangan lupa. Lalu const toggle theme. Set theme ref theme.
Sebenarnya ini kemarin udah kita coba buat ya, cuman kemarin kita kenalan aja sama use context. Nah ini bukan use context, tapi adalah React context. Nah React context ini bawaannya dari React. Nanti untuk use context itu bakal kita bahas lagi. Nah, lalu setelah kita bikin theme providernya nih, kita bikin namanya sama, const context value. Nah, di sini objek theme dan toggle theme. Nah, di sini kita return theme context dot provider children kayak gini ya, dan value-nya yaitu context value. Jadi seperti ini. Jangan lupa kita ekspor default theme provider. Nah jadi ini strukturnya untuk theme provider. Jadi hampir sama, cuman dia extensionnya jangan lupa ini .js ya, bukan .jsx. .js theme provider. Nah, konteksnya udah kita buat nih. Konteksnya ya kan, ada theme konteksnya, ada theme provider. Nah, kita pakai use context untuk konsum nih. Konsum si konteks yang udah dipakai. Ini. Jadi misalnya kita bikin nih namanya theme button ya kan. Sorry. Sini .jsx di sini. Terus kita bikin namanya export default theme button. Sorry. Theme export default function. Oke. Nah, di sini use context kita gunakan untuk mengambil value yang udah diberikan sama konteksnya theme dan toggle theme sama dengan use context. Nah, use context jadi sesuai bahasa ya namanya use context. Use context dari theme context. Kayak gini. Import theme context-nya dari sini ya. Use context bawaannya dari React. Nah, seperti yang sama kayak kemarin ya. Jadi di sini kita returnnya button. Nah, sini biar cepat kita kopas saja di sini button style ya. Style button style. Terus di sini ganti tema. Theme. Sini on click toggle theme. Nah, gini ya. Sorry. Nah, sekarang kita bikin theme paragraph. Sorry lupa. .jsx. Di sini sama ya, kita export default function theme paragraph. Nah, kalau di sini kita cuma nge-use si theme-nya aja. Kita nggak perlu toggle ya. Sama di sini theme context. Terus di sini kita return P. Ini adalah paragraph dengan tema. Theme. Nah, untuk stylingnya sama kayak yang kemarin. Kita ini aja, kopas aja stylingnya.
Nah, seperti ini untuk theme paragraph dan theme button. Lalu di app kita import, di sini kita panggil namanya theme provider-nya. Ini. Nah, di theme provider kita masukin H2. Aplikasi dengan konteks API. Ini. Ada yang error. Oh, sorry. Ini untuk apa namanya di theme provider. Ternyata extensionnya bukan .js ya. .jsx. .jsx. Ya kita refresh. Nah, berhasil ya. Jadi extensionnya bukan .js tapi .jsx. Kalau ada error juga berarti extensionnya salah. Sorry semuanya. Nah, sekarang di sini kita panggil nih theme button dan juga theme paragraph. Ini. Nah, di sini kita bisa ganti ya. Nah, temanya dark dan light. Dark dan light. Ini yang kemarin udah kita buat ya dari use context API, dari theme context, theme provider, dan juga pemanggilan ya menggunakan use context. Dan theme providernya diimport di app.jsx. Nah, seperti yang udah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke multiple context. Nah, kita bisa memiliki beberapa konteks dalam aplikasi React kita. Jadi misalnya satu konteks untuk tema dan satu lagi konteksnya untuk informasi pengguna. Nah, untuk pakainya gimana? Kita cukup membuat dan menyediakan setiap konteks secara terpisah. Gimana caranya misahin ya? Nah, jadi misalnya kita bikin di sini namanya user context.jsx. Jadi di sini kita const user context create sama dengan create context. Nah, awalnya 0 ya di sini. Lalu kita export default user context di sini. Nah, setelah bikin user context, kita bikin juga user provider.jsx di sini. Nah, di sini kita bikin export default. Maksudnya gini aja, kita bikin function aja. Function user provider. Kita terima prof children. Lalu selanjutnya kita bikin bikin state ya, user set user dengan use state. Nah, state kita import ya. Dan untuk default value-nya kita masukin di sini ada name, quest, lalu is login false. Tuh. Di sini kita bikin dua function. Yang pertama login. Login set user name username is login true. Nah, di sini kita terima parameternya username. Nah, dan juga kita bikin function yang kedua adalah logout. Set user
request is loginnya false. False gitu ya. Kalau dia logout dia false. Lalu kita kirimkan konteks value-nya sama dengan user login sama logout. Yang kita return terakhir ya. Theme, bukan theme, sorry, user context provider. Nah, user konteksnya kita import ya dari konteks yang udah tadi kita buat. Ini bukan user provider tapi provider, sorry. Di sini kita panggil children ya. Lalu untuk value-nya yaitu konteks value. Oke, terakhir jangan lupa diekspor. Export default user provider. Sorry, di bawah ya. Nah, bukan di dalam functionnya. Nah, di sini kita bikin komponen baru nih, namanya user info display.jsx. Di sini kita bikin export default function user info display. Sini const. Nah, kita ambil filenya pakai use context ya. Login, logout sama user. User login logout sama dengan use context. Use context ambil dari user context. Use context-nya diimport ya dari React. Di sini udah oke. Lalu selanjutnya kita return. Di sini pakai fragment kosong p selamat datang user name. Lalu kita cek nih user is login, apakah dia login gitu kan. Kalau dia login, kita kasih button namanya logout. On kliknya dia logout. Nah, kalau dia belum login, kita kasih button login sebagai, misalnya kita username kita tembak aja ya, Alice gitu. Kita kasih on click. Nah, karena ini kita pakai parameter ya, kita harus kasih arrow function di sini. Login, masukin Alice. Ini A-nya gede. Alice. Tuh. Nah, ini untuk penggunaan si user konteksnya. Jadi kita ambil usernya, loginnya, sama logoutnya. Gitu ya. Nah, di sini kita tutup dulu nih biar nggak kepenuhan. Di app JSX kita panggil di sini. Mungkin kita batasin pakai HR ya. Setelah di HR kita panggil user info display. Ini. Ini sorry ada yang error. Dia 0. Oke, sorry, ini di app.jsx-nya jangan lupa ya, kita panggil si user provider. Sini, jadi kita import dulu user providernya. Sini kita export default user provider ya. Nah, kita ketik manual aja di sini, import user provider. Nah, di sini ya. Nah, di sini nih. Karena kita belum login kan. Jadi kita munculnya buttonnya login sebagai Alice. Nah, ketika kita klik, nah, selamat datang Alice, kita logout.
login, logout. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan theme context ya. Penggunaan use context. Jadi ketika ada multiple context nih, jadi kita bungkus sama multiple provider juga. Di sini kita bungkus sama theme provider, dibungkus juga sama user provider. Nah, teman-teman tinggal pastiin aja nih hierarkinya yang paling sesuai yang mana. Kayak ini kan yang paling atas harusnya tema ya, sebelum si pengguna. Nah, jadi teman-teman coba dicek lagi, tentukan sendiri gimana hierarki yang paling tepat di aplikasi teman-teman buat. Seperti itu, ini untuk multiple context. Nah, sekarang kita masuk ke context best practice. Nah, jadi meskipun konteks API ini sangat berguna ya, ada beberapa best practice yang perlu diingat. Yang pertama, gunakan untuk data yang global. Konteks API ini paling cocok untuk data yang dianggap global untuk komponen tree-nya, seperti tema, informasi pengguna, atau pengaturan bahasa. Dan yang kedua, kita harus menghindari nih penggunaan use context atau konteks API untuk state yang sering berubah. Karena kalau konteksnya sering berubah, maka komponen yang mengkonsumsi konteks itu akan dirender setiap kali konteks berubah. Nah, ini bisa menyebabkan masalah performa jika tidak dikelola dengan hati-hati. Untuk state yang sering berubah, pertimbangkan use state atau use reducer di komponen lokal, atau library management state eksternal. Kayak kemarin ya kita sempat mention ada Zustand, ada Redux. Gitu. Nah, ini untuk best practice konteksnya. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah kita harus pisahin nih konteks untuk concern yang berbeda. Jangan menempatkan semua state aplikasi Anda dalam satu konteks besar. Jadi kita harus memisahkan nih konteksnya berdasarkan concern atau perhatian kita. Misalnya theme context, user context, card context, product context gitu. Dan ini membuat konteks lebih mudah dikelola dan debug. Jadi satu konteks untuk satu tujuan atau satu function. Jadi misalnya untuk tema, untuk kelola pengguna, user, ini untuk card, untuk keranjang belanja kayak gitu. Itu dalam konteks-konteks yang terpisah. Lalu selanjutnya yang keempat, kita buat konteks ini dibuat menjadi custom hook untuk konsumsi konteksnya. Jadi untuk menyederhanakan penggunaan use context dan menambahkan validasi, kita bisa membuat custom hook. Dan juga pertimbangkan use reducer dengan konteks. Untuk state yang lebih kompleks dalam konteks, kita dapat gabungin nih si use reducer dengan konteks API. Use reducernya untuk mengelola logika state dan konteks API-nya untuk menyediakannya ke seluruh pohon komponen. Nah, udah selesai. Itu untuk materi kita di use context dan konteks API. Terima kasih, semoga bermanfaat. Stay coding.